Shalom semuanya, kita bersyukur pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang merenungkan dan memberikan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Ku Tetap Cinta Yesus. Mari saya mengajak kita untuk melihat sebagian firman Tuhan dari Matius pasal 10, Matius 10 ayat 28. Berbunyi demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita bersyukur hari ini kita dapat diingatkan akan satu hal yang penting, yaitu ketakutan kita harus ditujukan kepada Tuhan satu-satunya yang harus kita takuti. Kita tahu sekarang ini banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Penampilan kita ketika kita keluar berubah. Kita harus pakai masker. Salam kita menjadi berubah. Salam sehat. Salam namaste. Dan banyak hal yang terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang biasanya belanja, biasanya cuci satu kali, sekarang harus cuci berkali-kali, semuanya dicuci. Dari aqua, galon, sayur, buah, semua plastik dicuci. Anak-anak sekarang belajar online di rumah. Banyak sekali terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Semua perubahan ini terjadi karena hal satu, yaitu ketakutan kita terhadap si corona, virus yang mematikan itu. Jemaat yang terkasih, takut itu tidak salah. Takut itu wajar sebagai manusia. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita harus lebih takut kepada Dia yang sanggup bukan hanya membunuh tubuh, tetapi Dia yang sanggup membunuh jiwa kita. Perubahan itu terjadi terhadap satu virus yang tidak pernah kita lihat sama sekali. Kita menjadi takut dan menjadi begitu mencekam, dan kita sangat serius menghadapi virus ini. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak terlihat itu?
Tuhan juga tidak terlihat, bukan? Tuhan tidak pernah kita lihat. Tapi apakah kita juga takut kepada Tuhan yang tidak terlihat itu? Seperti kita takut kepada virus corona. Jemaat yang terkasih, kita harus kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Apakah saat ini kita memperoleh begitu banyak waktu di rumah? Apakah kita mengarahkan ketakutan kita kepada Tuhan? Apakah kita mulai mencari Tuhan? Apakah kita mulai serius menghadapi hidup ini seperti kita serius menghadapi virus yang tidak kelihatan itu? Apakah kita mulai disiplin membaca firman Tuhan? Apakah kita mulai serius mengajak anggota keluarga kita, serius terhadap semua anggota keluarga kita untuk mereka datang mencari Tuhan? Jika ada anggota keluarga kita yang belum percaya, apakah kita serius juga mendoakan mereka agar mereka sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita tidak bisa santai-santai lagi. Saatnya kita harus menanggapi kerohanian kita secara serius kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Saya membayangkan kalau kita melewati fase virus corona ini dan Tuhan mengizinkan kita masuk setelah virus ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu kita memiliki hati yang berubah kepada Tuhan. Berubah semakin setia, berubah semakin mencintai Tuhan, berubah semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu yang saya rindukan terjadi di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup membunuh bukan hanya tubuh, tetapi jiwa kita. Virus hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi dia tidak pernah akan bisa membunuh jiwa kita. Mari kita sungguh-sungguh dalam tinggal di rumah saja ini, kita sungguh-sungguh mengajak keluarga kita membangun mesbah-mesbah di dalam keluarga. Kita mulai membangun komunikasi-komunikasi sehingga ketika anak-anak kita pernah terluka dengan kita, suami kita pernah melukai kita, mari kita memperbaharui relasi itu. Saya yakin dan percaya Tuhan merindukan akan adanya pemulihan-pemulihan keluarga yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh memikirkan kerohanian kita. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi anggota keluarga kita. Mari kita sama-sama sehati, takut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membunuh jiwa itu dan datang kepadanya dengan hati yang hancur, meminta pertolongan Tuhan untuk membangkitkan kerohanian kita, untuk memulihkan kerohanian kita, agar kita tidak lagi main-main untuk mengikuti Tuhan, tapi dengan segenap hati, segenap jiwa kita mengikuti Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami percaya Tuhan, virus corona ini bukanlah kebetulan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu adanya pembaruan kerohanian yang terjadi dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan semua keluarga-keluarga yang hancur, yang retak, yang diganggu oleh kebencian. Tuhan, pulihkanlah keluarga-keluarga ya Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga Engkau ikat dengan tali kasih Tuhan. Engkau bangkitkan tali kasih ya Tuhan. Engkau bangkitkan roh yang menyala-nyala Tuhan. Agar sungguh-sungguh semua hati, semua jiwa diangkat untuk memuliakan Engkau satu-satunya juru selamat kami. Setiap keluarga dipulihkan untuk membangun mesbah keluarga dan sungguh-sungguh menyembah Engkau satu-satunya Allah
yang hidup itu ya Tuhan. Tuhan, pulihkan juga diri kami Tuhan. Jika ada luka hati, jika ada kepahitan, jika ada kekecewaan Tuhan, pulihkan itu Tuhan. Jangan biarkan itu menjadi gangguan di dalam kehidupan kami untuk membangun relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam satu fase anugerah setelah melewati corona ini ya Tuhan, kami rindu, kami memiliki hidup yang sungguh taat kepada Tuhan, yang sungguh dipulihkan oleh Tuhan, kembali serius menjalankan hidup ini ya Tuhan. Selagi kami diberikan kesempatan, mampukan kami Tuhan untuk mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup